Tottenham Hotspur sempat menjadi buah bibir seluruh pecinta sepak bola karena performanya yang gemilang di awal musim. Sayangnya penampilan mulai merosot setelah menelan kekalahan 3 kali berturut-turut. Terbaru, Tottenham dipermalukan oleh tamunya Aston Villa dalam melanjutan pekan ke-13 Liga Inggris di London Utara Minggu 26 November malam WIB dengan skor 2-1. Saat ini seluruh dunia seakan menertawakan kemalangan tim putih kota London itu. Bahkan dalam bahasa Inggris modern terdapat istilah Spurs yang berasal dari kata Spurs merujuk pada keberhasilan yang hampir diraih namun akhirnya gagal. Istilah ini dipakai untuk menertawakan Tottenham yang selalu gagal meraih trofi. Tidak jelas apakah Ange Postecoglou dapat memotivasi timnya setelah awal musim yang mengesankan yang mungkin menimbulkan kesan bahwa gelar juara sudah pasti akan diraih oleh timnya. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Tottenham kilas balik awal musim yang mengesankan. Tottenham Hotspur memulai musim dengan penuh keyakinan dan prestasi yang mengesankan. Setelah hasil imbang 2-2 melawan Brentford dalam pertandingan pembuka, Spurs tampil luar biasa dengan meraih 4 kemenangan beruntun. Pekan kedua menyaksikan Tottenham mengalahkan lawan-lawannya dengan penuh kepercayaan diri. Kemenangan 2-0 atas Manchester United pada 19 Agustus 2023 menjadi sorotan. Disusul dengan kemenangan 0-2 di Bournemouth dan kemenangan tandang meyakinkan 2-5 di markas Burnley. Rangkaian positif ini dipertegas dengan keunggulan 2-1 atas Sheffield United pada pekan kelima. Meskipun pertandingan sengit, hasil imbang 2-2 melawan rival London Utara Arsenal pada pekan ke-6 tidak menghentikan tren positif Spurs. Tim asuhan Ange Postecoglou tetap berada di peringkat ke-4 Liga Inggris setelah laga tersebut. Pekan ke-7 menjadi momen kontroversial bagi Tottenham ketika mereka menghadapi Liverpool. Meskipun kemenangan 2-1 diraih, satu-satunya gol Luis Diaz dibatalkan wasit tanpa melibatkan analisis VAR menimbulkan diskusi dan kontroversi. Tottenham tidak tergoyahkan dan melanjutkan tren positif mereka. Kemenangan 0-1 di markas Luton Town diikuti dengan kemenangan 2-0 atas Fulham dan skor 1-2 di markas Crystal Palace menutup rangkaian kemenangan Spurs. Performa impresif ini tidak hanya mendapat pujian dari para penggemar, tetapi juga menciptakan aura optimisme di sekitar klub. Meski masih awal musim, Tottenham Hotspur telah menetapkan standar tinggi dan memberikan harapan akan prestasi gemilang di kompetisi mendatang. Tottenham Hotspur momen sulit setelah kekalahan berturut-turut. Spurs yang sebelumnya mendominasi klasemen Liga Inggris mengalami penurunan drastis dalam performa mereka, seakan kehilangan keajaiban yang pernah melekat pada tim. 3 kekalahan beruntun telah menggeser posisi mereka dari puncak klasemen ke urutan kelima. Prestasi gemilang Spurs merosot sejak pekan ke-8. Setelah kemenangan tipis di Luton Town telah berubah menjadi periode sulit. Pekan ke-11 menjadi awal dari rentetan kekalahan mereka, yang dimulai dengan kekalahan telak 4-0 dari Chelsea. Performa yang kurang memuaskan berlanjut dengan kekalahan 2-1 di markas Wolves dan ditutup dengan kekalahan dari pasukan Unai Emery Aston Villa pada pekan ke-13. Sebuah tantangan baru bagi Ange Postecoglou dan timnya untuk bangkit dan mengatasi fase sulit ini. Bagaimana Spurs akan merespon setelah kehilangan momentum? Pertanyaan ini menjadi sorotan di kalangan penggemar dan pemerhati sepak bola. Tingginya ekspektasi yang dibangun oleh performa awal musim memberikan tekanan ekstra pada Spurs. Namun, sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan, dan tim memiliki kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan. Kunci untuk Tottenham adalah menemukan keseimbangan dan memperbaiki aspek-aspek yang mungkin menjadi penyebab kekalahan mereka belakangan ini.
Hanya waktu yang akan menjawab bagaimana Spurs akan menghadapi tantangan ini dan apakah mereka dapat kembali menemukan keajaiban yang hilang. Analisis kritis dan tanda positif untuk Tottenham. Mantan striker Republik Irlandia Clinton Morrison memberikan analisis kritis setelah pertandingan Spurs. Meskipun mengakui bahwa Tottenham bermain baik, Morrison menyoroti kekurangan dalam penyelesaian akhir di babak pertama sebagai kunci hasil. Morrison menekankan bahwa penyelesaian peluang-peluang tersebut dapat mengubah dinamika pertandingan. Terlepas dari kendala seperti offside dan cedera Rodrigo Bentancur. Meskipun Tottenham sedang menghadapi masa-masa sulit, Morrison melihat tanda-tanda positif di dalam tim dikutip dari BBC. Pernyataannya mencerminkan pandangan kritis yang tetap memberikan apresiasi terhadap potensi Spurs. Meskipun hasil mungkin tidak memuaskan, tanda-tanda positif tersebut dapat menjadi pendorong bagi para pemain dan penggemar dalam menghadapi tantangan ke depan. Ings, kekecewaan, pujian untuk pemain dan penghormatan untuk Terry Venables. Manajer Tottenham Ange Postecoglou berbicara kepada Match of the Day dengan campuran perasaan kecewa dan apresiasi setelah pertandingan terkini. Postecoglou menyatakan kekecewaannya untuk para penggemar dan pemain meskipun permainan mereka dinilai sebagai luar biasa. Ia menekankan bahwa sepak bola yang diperlihatkan setara dengan standar yang telah ditunjukkan sepanjang musim. Meskipun merasa frustasi karena hasil yang tidak sesuai, Postecoglou memuji komitmen para pemain untuk memberikan yang terbaik. Kecewa yang dirasakan lebih kepada ketidakmampuan tim untuk mendapatkan hasil yang seharusnya mereka dapatkan. Terkait cedera Rodrigo Bentancur, Postecoglou mengekspresikan kekecewaannya terhadap tackle yang dianggapnya tidak sportif. Namun, ia menyatakan keyakinan bahwa tim dapat melewatinya dengan terus menampilkan permainan yang konsisten. Pada akhir wawancara, Postecoglou memberikan penghormatan khusus untuk Terry Venables yang baru saja meninggal. Ia menggambarkan Venables sebagai sosok yang mewujudkan nilai-nilai klub dengan pendekatan yang bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi juga tentang cara mendekati permainan. Pernyataan Postecoglou mencerminkan kepemimpinan yang penuh empati dan komitmen untuk mengatasi tantangan, sambil menghormati warisan dalam dunia sepak bola. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.